Kafir berasal dari bahasa Arab kafaro yang berarti menutup. Orang Arab mengatakan orang yang menutup lengannya dengan kata kot kafaro birohu. Dia benar-benar menutupi tangannya. Dan orang Arab menyebut petani dengan sebutan kafir, yaitu si pelaku, karena petani menutup biji-bijian dengan tanah. Dan kafir secara istilah ialah sebagai kebalikannya iman, yaitu tidak membenarkan sebagian atau bahkan keseluruhan yang dibawa oleh Rasulullah SAW terkait dengan masalah daruri atau masalah agama yang sifatnya pokok atau umum diketahui oleh seluruh umat Islam. Dan takfir adalah bentuk masdar dari kata kafaro yang berarti mengkafirkan. Kafaro yukafiru takfiron. Takfir atau memvonis kafir secara tidak langsung memiliki arti menghalalkan darah orang yang dikafirkan, dan ia tidak menghukumi Islam lagi orang tersebut baik secara perlakuan saat hidup maupun setelah orang itu mati. Dengan kata lain, tidak ada status muslim yang melekat, dan ini amatlah berbahaya bila dilakukan secara serampangan. Saya kutip hadis dari Rasulullah SAW, la yarmi rojulun rojulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufri illar taddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Rawahum riwayatake ing hadis saka Al-Bukhari, Imam Bukhari, yang artinya tidaklah seseorang melempar tuduhan kafir atau melempar tuduhan fasik kepada orang lain kecuali tuduhan itu kembali kepada dirinya apabila orang yang dituduh tidak seperti perkara yang dituduhkan. Kita tidak diperbolehkan mengkafirkan sesama ahlul qiblah atau muslim di saat mereka berbeda takwil, kecuali dalil yang sudah jelas tanpa perlu ditakwil. Karena dalam Islam berbeda takwil dalil itu diperbolehkan. Seperti contoh dalam surah Al-Qiyamah ayat 22. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka memandang. Para ulama Sunni menafsiri lafadz nadhirah pada ayat ini sebagai makna memandang, karena didasarkan pada dalil-dalil yang sahih. Namun, dalil ini belum sampai derajat mutawatir. Di seberang, ada kelompok Mu'tazilah memaknai lafadz nadhirah bukan sebagai kata memandang. Terlepas dari segi makna nadhirah bisa diartikan memandang, menunggu, dan berangan-angan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat karena Allah berbeda dengan makhluk yang mempunyai ciri fisik, sehingga bisa dilihat di akhirat. Tapi berbeda dengan ulama Sunni yang berpandangan atau berpendapat bahwa Allah akan bisa dipandang di akhirat nanti. Oleh sebab itu, maka Mu'tazilah tidak bisa disebut kafir karena mereka punya penakwilannya sendiri, bukan sekedar omongan. Asalkan seseorang sudah membenarkan perkara yang dibawa oleh Nabi. Andai kata orang tersebut disuruh untuk mengakui dengan lisan kepercayaan yang ada pada hatinya, maka ia akan dengan senang hati mengucapkannya. Maka ia akan dihukumi iman. Artinya, iman atau pembenaran tersebut itu bermanfaat bagi dirinya kelak di akhirat dan masuk surga. Itu terdapat di halaman 91. Orang yang hatinya beriman dan membenarkan Nabi, tapi belum sempat mengucapkan syahadat dikarenakan keterbatasan waktu ataupun belum sempat belajar,
maka di dunia itu dihukumi kafir, tetapi di akhirat tetap dihukumi mukmin dan masuk surga. Sebab menurut pendapat Al-Aslah atau yang paling benar, pendapat yang lazim atau otomatis muncul dari pendapat mazhab itu tidak bisa dinisbatkan kepada mazhab. Ada pada halaman 113. Kaidah lazim al-mazhab laisa bimazhab berarti konsekuensi atau hal yang secara logika itu dianggap mengikuti dari suatu mazhab tidak otomatis menjadi bagian dari mazhab itu sendiri. Artinya, kalau seseorang punya pendapat yang secara logika bisa mengarah ke kekufuran, tapi ia sendiri tidak bermaksud atau tidak mengucapkan secara jelas, maka itu tidak boleh langsung dikatakan kafir. Kaidah lazim al-mazhab laisa bimazhab mengajarkan bahwa tidak semua akibat logis dari pendapat seseorang itu adalah pendapatnya sendiri. Jadi tidak boleh langsung menuduh kafir atau sesat hanya karena pendapat seseorang itu bisa mengarah ke kekufuran itu, selama ia tidak menyatakan ataupun meyakini hal itu dengan jelas. Mutawatir adalah sebuah kabar yang diriwayatkan dari segolong orang yang secara adat mereka itu bersepakat berbohong. Segolongan tersebut meriwayatkan dari segolongan yang sama hingga Rasulullah SAW halaman 104. Penjelasan mudahnya, dalil mutawatir adalah dalil ataupun hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tingkat periwayatan, dari sahabat, tabi'in, dan seterusnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk berbohong. Karena jumlah perawinya banyak dan semuanya itu jujur, berarti pasti itu benar dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami